Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat semua, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tanda-tanda seseorang itu didampingi oleh khodam baru. Seperti yang sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya gitu ya, bahwa seseorang itu bisa didampingi oleh khodam lebih dari satu. Bagi sahabat-sahabat yang belum sempat menonton video kami yang menjelaskan tentang seseorang yang didampingi oleh khodam lebih dari satu, bisa klik link di atas sini. Di situ akan menjelaskan semua, akan membahas bagaimana orang yang didampingi oleh khodam lebih dari satu. Kalau kita sudah terbiasa dengan khodam kita sudah mengenal baik khodam kita yang sudah mendampingi kita selama ini, dan ketika ada khodam baru yang ingin mendekat, itu pasti kita sudah bisa merasakan, karena energi khodam, tingkatan energi khodam itu berbeda-beda. Ada yang tingkatannya masih rendah, ada yang sedang, dan juga ada yang sudah tinggi. Makanya kalau kita ingin didampingi oleh khodam yang baru, pasti kita sudah merasakan dari energinya tersebut. Lalu, apa saja tanda-tanda orang yang didampingi oleh khodam baru? Tanda-tanda yang pertama, Anda pasti bisa merasakan energi yang berbeda. Seperti yang sudah saya katakan tadi gitu ya, bahwa tingkatan energi khodam itu berbeda-beda. Maka ketika ada energi baru yang ingin merapat dengan Anda, yang ingin ikut dengan Anda, pasti Anda akan merasakannya. Karena kalau khodam lama yang sudah mendampingi kita, itu pasti kita sudah mengenal, kita bahkan sudah mengerti sosoknya, kita sudah mengetahui energinya seberapa. Dan ketika ada energi baru yang kita rasakan masih asing gitu ya, itu adalah khodam baru yang ingin mendampingi diri kita. Kemudian tanda-tanda yang kedua, orang yang didampingi oleh khodam baru, biasanya orang tersebut akan sering bermimpi diikuti oleh makhluk-makhluk gaib. Orang tersebut bisa mengalami mimpi gitu ya di setiap tidurnya, bahkan sering kali bahwa orang tersebut didatangi, diikuti oleh makhluk-makhluk gaib, dan makhluk gaib itu belum pernah dilihatnya sama sekali. Berarti makhluk gaib tersebut itu terhitung baru, terhitung asing bagi orang yang bermimpi. Nah, kalau memang Anda mengalami bermimpi seperti itu, Anda sering mimpi diikuti atau didatangi oleh makhluk gaib, dan makhluk gaib tersebut masih tergolong baru gitu ya, belum pernah Anda lihat sama sekali, itu bisa jadi Anda itu ingin didampingi oleh khodam yang baru. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam baru itu biasanya kita bisa melihat sosok tersebut, entah itu dari bayangan atau siluet gitu ya, atau yang lainnya, bahkan memang kita diperlihatkan oleh sosok tersebut. Kalau memang kita sudah peka, kalau kepekaan batin kita, mata batin kita sudah terlihat gitu ya, masih sudah kebuka, itu kita akan bisa melihat makhluk tersebut dengan mata telanjang. Dan makhluk yang Anda lihat itu pun masih tergolong makhluk baru, belum pernah Anda lihat sama sekali. Nah, itu bisa jadi makhluk yang Anda lihat itu ingin gitu ya, ingin mendampingi Anda. Khodam itu, makhluk gaib atau khodam itu ingin melindungi Anda, ingin mendampingi Anda, ingin menjaga diri Anda. Tuh. Kemudian
tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam baru, biasanya orang tersebut akan memiliki kemampuan yang baru. Biasanya kalau dulu dia tidak bisa begini, tiba-tiba ketika kita didampingi oleh khodam baru gitu ya, itu akan memiliki kemampuan, akan memiliki keahlian yang baru. Tetapi ini juga sesuai kemampuan dan juga keahlian dari khodam tersebut. Misalnya saja, dulu kita tidak bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi ketika kita didampingi oleh khodam baru, yang khodam tersebut memiliki keahlian, memiliki kemampuan menyembuhkan orang sakit gitu ya, kita akan bisa menyembuhkan orang sakit. Atau misalnya saja ketika kita didampingi oleh khodam baru tersebut dan khodam tersebut adalah khodam harimau gitu ya, maka kewibawaan kita akan semakin meningkat. Kita akan terlihat sangat berwibawa sekali. Itu adalah kemampuan yang baru. Atau bahkan kita juga bisa memiliki kemampuan pengasihan yang sangat tinggi. Itu juga sesuai dengan kemampuan dan juga keahlian dari khodam tersebut. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam baru, biasanya orang tersebut akan menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang gaib. Orang tersebut akan menjadi mengetahui lebih dalam sisi-sisi hal gaib, alam-alam gaib, bahkan makhluk gaib pun dia pasti akan mengetahui itu. Karena apa? Ketika kita semakin banyak diikuti oleh khodam, kita didampingi oleh khodam, maka kita itu akan mengetahui, kita akan tahu, akan lebih peka terhadap hal-hal gaib. Kita, mata batin kita akan menjadi terbuka. Itu kalau kita didampingi oleh banyak khodam. Karena kemampuan khodam kan berbeda-beda dan setiap khodam pasti memiliki kekuatan. Nah, kalau khodamnya banyak, otomatis mata batin kita itu akan menjadi terbuka dan kita menjadi lebih peka terhadap hal-hal gaib, lebih peka terhadap alam-alam gaib. Kemudian tanda-tanda yang terakhir, orang yang didampingi oleh khodam baru, biasanya kita itu akan menjadi lebih peka terhadap aura maupun energi-energi dari makhluk gaib. Ketika kita bersinggungan dengan makhluk gaib, pasti kita akan mengetahui, kita akan merasakan. Misal kita di tempat yang wingit gitu ya, di tempat yang angker, kita bisa merasakan bahwa di situ itu ada makhluk-makhluk gaib, ada energi-energi yang melakukan aktivitas di tempat tersebut. Bahkan kita juga bisa mengetahui aura-aura dari setiap manusia yang ada di sekitar kita, setiap orang yang ada di sekitar kita, kita bisa merasakan dan kita bisa melihat aura orang tersebut. Baik itu auranya negatif maupun positif. Itu kalau kita sudah peka terhadap hal-hal gaib dan kita didampingi oleh khodam baru yang memang sesuai dengan kemampuan dan juga keahliannya. Nah, lalu apa yang menyebabkan khodam-khodam baru tersebut bisa mengikuti kita, ingin mendampingi kita? Biasanya itu tergantung dari weton kita gitu ya, atau bahkan kita memiliki tulang wangi, memiliki wadah yang cukup besar di dalam tubuh kita. Itu biasanya kita akan diikuti oleh banyak khodam. Nah, lalu tulang wangi itu apa? Nah, bagi yang penasaran dengan tulang wangi, nanti kita akan bahas di video selanjutnya gitu ya. Nah, bagi sahabat-sahabat yang sudah mempunyai khodam, saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah menyenderkan masalah Anda. Jangan pernah menyerahkan masalah Anda itu kepada khodam Anda. Karena sejatinya khodam Anda itu juga makhluk yang mempunyai sifat lemah, sama seperti panjenengan. Tetapi serahkan semua masalah Anda, sendirkan semua masalah Anda hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini.
Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.